Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Aulian Sapuluhlawa, mahasiswa semester 1 program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas A. Indonesia lisan maupun tulisan mulai berkembang pada tanggal 28 Oktober 1926. Awalnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa perhubungan di Nusantara. Pada saat itu juga pemuda masih mempermasalahkan sebutan bahasa Persatuan Indonesia, dan setelahnya M. Tambrani mengusulkan bahwa bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal itu disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi telah mencantumkan bahwa bahasa Indonesia telah berada di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, sejak abad ke-7. Hal itu didukung dengan adanya beberapa prasasti, yang contohnya Prasasti Talang Tuo yang ada di Palembang. Prasasti itu sudah berdiri sejak tahun 680-an. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sebagai bahasa nasional sejak 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dikukuhkan di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di mana berada di unsur ketiga pada Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Setelah itu bahasa Indonesia sebagai bahasa baku atau bahasa standar yang ada di negara Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia untuk fungsi secara umum yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai alat komunikasi, beradaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Sedangkan untuk secara khusus yaitu mengadakan hubungan sehari-hari dan mempelajari bahasa kuno. Manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia yaitu mempermudah mengekspresikan pemikiran dan perasaan, meningkatkan kemampuan berbicara, meningkatkan daya ingat, mengenali budaya Indonesia, meningkatkan rasa percaya diri, dan menumbuhkan cinta terhadap tanah air. Ragam bahasa ilmiah. Untuk bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam konteks akademi ilmiah untuk berkomunikasi secara jelas serta tepat. Kepatuhan gaya penulisan yaitu bergantung pada bidang ilmu dan panduan yang digunakan. Ada pedoman tertentu untuk gaya penulisan, kutipan, serta format yang harus dipatuhi.
Untuk kepatuhan gaya lisan yaitu sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.